Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Terbuka bagi semua yang mau masuk. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bermohon. Amin. Ayat renungan diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus." Bangsa Spanyol tidak mengangkut dan mengirim semua emas Inca ke Aragon dan Castile. Mereka masih menemukannya di kota-kota dan desa-desa dan kuburan kuno. Kalau saudara ingin melihat koleksi yang menarik itu, pergilah ke tempat penyimpanannya di Bank Nasional Bogota di Kolombia. Tetapi saudara harus bergerak cepat dan memperhatikan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat. Setelah pintunya terbuka, masuklah satu rombongan. Terbukanya pintu itu menggerakkan suatu mekanisme dan hitungan surut mulai. Dalam tempo 5 menit saja dan tidak lebih, untuk menyerap segenap keterampilan dan keindahan suatu peradaban yang lebih besar nilainya dari yang diterima. Emas itu berkilauan dan mengherankan. Mengapa berbentuk seperti itu? Apakah yang mereka perbuat dengan emas itu? Amat indah. Saudara menanyakan 1001 macam pertanyaan di dalam hati saudara. Dan bila timbul 1-2 jawaban, segera juga menghilang. Jika terlalu lama, maka yang 2 jam itu akan lewat sebelum giliran berikut mulai, lalu pintu pun akan terbuka. Tetapi jika saudara mau menyelidiki mutiara keselamatan, Allah telah membukakan pintu bagi saudara untuk selama-lamanya. Imam besar Ka'bah surga mengenakan jubah kuasa dan kebenaran. Keindahan kasih karunia dan kemegahannya menghiasi jubahnya. Ia mengundang saudara oleh rohnya dan mempersilakan saudara masuk serta berpesta dengan keindahan kasihnya. Bait suci di padang belantara itu mengajarkan tentang kesucian Allah dan kejahatan manusia. Tidak seorang pun akan diperkenankan masuk ke dalam bait yang maha kudus, kecuali telah disucikan dari segala kenajisan oleh upacara yang rumit dan mahal. Orang berdosa itu menuruti imam besar hanya dalam iman. Pembasuhan oleh korban Yesus membuka jalan masuk ke hadirat Allah. Tidak ada pintu yang tertutup, waktu tidak terbatas, penerangan tidak pernah jadi redup. Ya, iman harus saudara miliki. Mempercayai apa yang Allah lakukan selamanya, mendampingi penerimaan Allah akan umatnya. Kita percaya padanya sehingga kita beroleh pembasuhan, pengampunan, kebenaran, dan kekuatan. Saudara, janganlah menganggap bahwa kita harus bersih dan suci dulu, barulah kita dapat datang kepada Bapa di dalam Yesus. Sama sekali bukan demikian. Tidak perlu surat pengantar, kode, atau tiket. Melalui Yesus Kristus, Allah telah membuka kepada semua orang perbendaharaan kasih setianya dan kasih karunia-Nya. Dengan penuh keyakinan, kita boleh masuk serta mengambil keselamatan daripadanya. Penerimaan akan juru selamat membawa suatu nyala kesejahteraan yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna. Dikutip dari buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 306. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi imam besar kami. Engkau telah memberikan jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah
semuanya itu boleh menjadi kebenaran bagi kehidupan kami, untuk kami hidupkan dalam setiap langkah kegiatan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang. Menyertai kami di saat kami beristirahat malam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.